warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wahdah, wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib Musholla Al-Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Beckham Cibarusah Asri, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan, mentaati segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas dikasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, yang saat ini dalam keadaan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah dan untuk beramal soleh. Betil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Salatullah
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah pada kesempatan taklim kita malam ini kita akan membahas tentang kesunahan-kesunahan di dalam sujud. Pada pertemuan malam Selasa seminggu yang lalu kita telah membahas tentang syarat-syarat sujud. Maka pada malam ini kita akan membahas tentang kesunahan-kesunahan sujud, yakni perkara-perkara yang sunnah dilakukan pada waktu kita sedang melakukan sujud di dalam sholat yang kita kerjakan. Para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah, berdasarkan keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 21 baris yang ke-9 dari bawah diterangkan wa sunnah bis sujudi waqtu anfil bal yata'aqqadu di khabarin sahihin wa min samma ukhtira wujubuhu. Wa yusannu wad'ur rubbataini awalan mutafarriqataini qadra shibrin summa kaffaihi adwa mankibaihi rafi'an dira'aihi min anil ardi wa nashiran asabi'ahu madmumatan lil kiblati summa jabhatihi wa anfihi ma'an wa taqribu qadra shibrin wa nasbuhuma muwajjihan asabi'ahuma lil kiblati wa yusannu fat'u ainaini halat sujud kama qala Ibnu Abdis Salam wa aqarrahu az-Zarkasiyyu wa yukrahu mukhalafatu tartibi al-madhkuri wa adamu wadil anfi, dan seterusnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita artikan
keterangan yang barusan saya baca di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 21 baris yang ke-9 dari atas, di mana keterangan tersebut isinya menerangkan tentang kesunahan-kesunahan di dalam sujud. Wa sunnah, dan disunnahkan lan den sunataken bis sujud ikut tetep ing dalam sujud opo wadku anpin, meletakkan hidung. Jadi wasunnah bis sujudi wadku anpin, dan disunahkan pada waktu kita melakukan sujud di dalam sholat kita disunahkan wadku anpin, artinya meletakkan hidung atau menempelkan hidung pada tempat sujud. Berdasarkan keterangan ini, jadi status hukum, kedudukan hukum meletakkan hidung atau menempelkan hidung pada waktu sujud itu hukumnya sunnah. Akan tetapi di sini dikatakan bal yata'aqqadu di khabarin shahihin, bal akan tetapi yata'aqqadu, meletakkan hidung pada waktu sujud ke tempat sujud di dalam sholat, yata'aqqadu itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi kesunahannya sangat dianjurkan oleh agama, kesunahannya sangat amat dikokohkan untuk supaya dilakukan oleh kita. Jadi kalau sesuatu dalam agama hukumnya sunnah muakkad, itu pahalanya besar, hampir nyaris mendekati pahala perkara wajib. Li khabarin shahihin, berdasarkan hadis sahih. Jadi ada hadis sahih yang menerangkan seperti itu, bahwa meletakkan atau menempelkan hidung ke tempat sujud pada waktu sujud di dalam sholat itu hukumnya sunnah muakkad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min thamma, dan dari sinilah ukhtira, telah dipilih. Jadi wis dan selir telah dipilih opo wujubu, wajibnya meletakkan hidung pada tempat sujud di dalam sholat pada waktu kita sedang melakukan sujud di dalam sholat. Jadi maksudnya ada sebahagian para ulama fuqaha, para ulama ahli fikih yang berpendapat bahwa wajib hukumnya meletakkan hidung atau menempelkan hidung ke tempat sujud pada waktu kita melakukan sujud di dalam sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa status hukum menempelkan hidung, meletakkan hidung pada tempat sujud adalah sunnah muakkad. Kemudian wayusannu, dan disunahkan opo watur rukbataini, meletakkan kedua lutut awalan terlebih dahulu, mutafarriqataini, dengan merenggangkan kedua lutut tersebut qadra shibrin, kira-kira ukuran 1 jengkal. Jadi manakala kita akan melakukan sujud, maka disunahkannya bagi kita pada waktu kita akan melakukan sujud agar hendaknya kita terlebih dahulu meletakkan kedua lutut kita
dengan merenggang antara lutut kanan dengan lutut kaki kiri, merenggang qadra sibrin, kira-kira ukuran 1 jengkal. Sebelum kita meletakkan kedua telapak tangan kita. Nah, ini kesunahannya seperti itu. Jadi ini keterangannya ada dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau umpama kita pernah melihat ada orang melakukan sujud, misalnya, terlebih dahulu yang dia letakkan ke tempat sujud kedua telapak tangannya, baru lutut. Nah, berarti orang tersebut yang dilakukannya tidak sesuai dengan keterangan yang ada dalam kitab Fathul Mu'in ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa kafaihi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya, summa kafaihi. Jadi setelah kita meletakkan kedua lutut kita ke tempat sujud dengan merenggang kira-kira ukuran 1 jengkal, baru kita disunahkan meletakkan kedua telapak tangan kita pada tempat sujud. Hadwa mangkibaihi, yang bersejajaran dengan kedua bahunya atau kedua pundaknya. Jadi disunahkannya meletakkan kedua telapak tangan ke tempat sujud, itu disunahkannya hadwa mangkibaihi, artinya bersejajaran dengan kedua bahu kita, kedua pundak kita. Jangan lebih maju. Jadi posisi kedua telapaknya jangan lebih maju daripada kedua bahu kita, atau sebaliknya, posisi telapak kedua tangannya lebih mundur dari kedua bahu kita. Jadi bersejajaran. Yang menjadi patokan bersejajaran kedua telapak kita bukan ujung jari, tapi pangkal telapak tangan kita bersejajaran dengan kedua bahu kita pada waktu kita meletakkan kedua telapak tangan di dalam sujud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rafi'an, dengan terangkat jiro'aihi, kedua lengannya. Nah, ini kesunahan sujud. Jadi kalau kita melakukan sujud di dalam sholat yang kita kerjakan, disunahkan kedua lengan tangan kita itu terangkat dari bumi, dari tempat sujud, dari lantai. Maksudnya kedua sikutnya jangan ditempelkan ke lantai. Kedua sikutnya jangan ditempelkan ke tempat sujud, tapi terangkat. Para jamaah, sebagaimana kemarin sudah diterangkan, kita dilarang melakukan sholat menyerupai 3 macam binatang, di antaranya menyerupai anjing. Kemarin sudah dipraktekkan kemarin, tapi dipraktekkan bukan oleh anjing. Tega banget bilang anjing. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunahkan ketika kita melakukan sujud itu kedua lengan tangan kita terangkat anil ardi, dari bumi atau dari lantai atau dari tempat di mana kita sujud, di tempat itu. Berarti otomatis itu siku keduanya jangan ditempelkan di tempat sujud. Kemudian selanjutnya saya suka bilang ya, tulisannya kecil lagi, udah kecil gundul lagi, gelap lagi pakai mata. Wanasiron, dan dengan membentangkan asobi'ahu, jari jemarinya. Nah, ini masih kesunahan sujud. Jadi disunahkan pada waktu kita melakukan sujud di dalam sholat yang sedang kita kerjakan, agar hendaknya itu jari jemari kedua telapak tangan kita itu dibentangkan, tidak boleh dikepalkan, nggak boleh begini tapi dibentangkan. Nah, dibentangkan, dan antara jari yang satu dengan jari yang lainnya semuanya itu direnggangkan.
Direnggangannya taprikon wasaton, dengan merenggang yang sederhana, ya biasa, rileks, normal gitu. Enggak terlalu begini, enggak, jangan dirapatkan juga, tapi biasa aja, rileks. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesunahan sujud selanjutnya madmumatan lil kiblati. Madmumatan lil kiblati diarahkan atau ditunjukkan lil kiblati, ke arah kiblat. Jadi seluruh ujung jari jemari kedua telapak tangannya pada waktu bersujud agar diarahkan ke arah kiblat. Jadi ujung jarinya semuanya menghadap ke arah kiblat. Makanya kalau dikepalkan berarti yang menghadap ke arah kiblat cuma satu, jempol doang. Sementara yang empat, nah, menghadap ke arah yang sebaliknya. Jangan dikepalkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita meletakkan kedua telapak tangan kita ke tempat sujud dengan membentang, dengan mensejajarkan pangkal kedua telapak tangan kita dengan kedua bahu kita, dan dengan membentangkan jari jemari kedua telapak tangan kita sehingga ujung jari-jarinya itu semuanya menghadap ke arah kiblat. Baru kemudian di sini dikatakan summa jabhatihi, kemudian barulah meletakkan jidatnya atau keningnya, wa anfihi, dan hidungnya, ma'an, dengan berbarengan. Ma'an itu artinya bersamaan atau berbarengan. Contoh kalau dalam bahasa Arab misalnya kita ngajak makan bareng sama teman, ya suami ayah nak perkenaannya gitu, wahai saudaraku, hayu, mari nakul kita makan ma'an bersama, ma'an itu bersama. Atau nanamu ma'an, mari kita tidur bareng. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesunahan sujud. Kemudian kesunahan sujud selanjutnya wa tafriqu qadamaihi. Disunahkan pada waktu kita melakukan sujud agar hendaknya kita merenggangkan, tafrik itu merenggangkan kedua telapak kaki kita. Tafriqu qadamaihi, merenggangkan kedua telapak kakinya. Tafriqul qadamain, merenggangkan kedua telapak kaki. Jadi pada waktu kita bersujud itu kedua telapak kaki jangan dirapatkan, jangan begini nih. Itu berarti nggak guna. Bisa begini nih. Nah, bisa begini nih. Nah, ini dirapatkan. Sunahnya direnggangkan. Kira-kira kontrol sipil satu tingkat, ini sunahnya begini, bukan begini. Apalagi begini. Itu udah di luar keterangan itu. Udah nggak sesuai dengan keterangan. Jadi ibadah usahakan apapun yang kita lakukan dalam ibadah kita berdasarkan keterangan yang ada dalam kitab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunahkan pada waktu kita melakukan sujud tafriqul qadamain, agar merenggangkan kedua telapak kaki kita. Ukurannya qadra sibrin. Ukuran merenggangkannya qadra sibrin. Bisa ini telapak kaki kanan, ini telapak kaki kiri, sejengkal aja kira-kira. Tapi nggak usah dicingkal dulu, kecilkan aja, normal aja. Dan sebenarnya ditekuk itu, jari ditekuk, bukan dari begini. Ditekuk sehingga ujung jari kaki semuanya menghadap arah kiblat. Nah, itu kesunahan seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa nasbuhuma, dan disunahkan pada waktu kita melakukan sujud di dalam sholat kita agar nasbuhuma, agar menegakkan kedua telapak kaki kita atau memberdirikan
kedua telapak kaki kita itu diberdirikan, ditegakkan. Jadi nggak begini, tapi tegak. Nah, itu namanya nasbul qadamain namanya itu. Nasbul qadamain namanya itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian muwajihan dengan menghadap asabi'ahu akan jari-jari kedua telapak kakinya lil kiblati ke arah kiblat. Jadi kedua telapak kaki ditegakkan, diberdirikan, dan jari jemari kedua telapak kaki kita itu ditekuk sehingga muwajihan asabi'ahuma lil kiblat, sehingga secara otomatis ujung jari-jarinya itu pasti menghadap ke arah kiblat. Nah, itu seperti itu kesunahannya. Selanjutnya wa yusanu dan disunahkan opo fathu ainaini, membuka kedua matanya. Disunahkan pada waktu kita sedang bersujud di dalam salat kita, itu kedua mata kita sunahnya itu melek, dibuka, jangan merem, jangan dipejamkan. Sunahnya itu kedua mata kita memandang tempat sujud. Itu sunahnya, jangan dipejamkan. Halata sujud pada waktu bersujud. Kama sebagaimana qalahu telah menerangkan Sopo Ibnu Abdis Salam wa aqarahu, dan telah menetapkan terhadap pendapat Ibnu Abdis Salam Sopo Al-Jarkasyu, Imam Al-Jarkasyi. Ini dua-duanya ulama besar ahli fikih. Kata Imam Ibnu Abdis Salam, wa yukrahu, dan dihukumi makruh opo muholafatu tartibi, menyalahi ketertiban al-madhkuri yang telah disebutkan tadi. Maksudnya, kalau kita melakukan sujud tapi menyalahi atau bertolak belakang dengan kesunahan sujud yang telah diterangkan di awal tadi, maka dihukumi makruh. Walaupun secara hukum fikih umpama sholatnya sah karena perkara-perkara yang wajibnya dilakukan, tapi oleh karena dia mengabaikan atau melalaikan atau meninggalkan perkara-perkara sunnah yang ada dalam sholat, maka berarti orang tersebut telah melakukan kemakruhan di dalam sholatnya. Apabila seseorang melakukan kemakruhan di dalam sholatnya, itu artinya sholatnya enggak sempurna, cacat. Ya, ibarat kita beli kambing buat korban, tapi telinganya yang satu buntung, cacat. Jadi sholatnya cacat, nggak sempurna, nggak mulus lah. Apabila kita mukhalafatu tartibil majdur, menyalahi ketertiban kesunahan yang diceritakan tadi, al-majdur. Itu ing mengkono kamu sedang tutur gitu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa adamu wakil anfi, dan tidak adanya meletakkan hidung pada tempat sujud ketika bersujud, itu juga makruh. Walaupun umpama sholatnya sah, tapi makruh apabila kita tidak meletakkan hidung kita, tidak menempelkan hidung kita pada tempat sujud di saat kita sedang bersujud, itu makruh. Nah, tidak boleh
Seyogianya kita menjauhi perkara-perkara makruh, jangan sampai dilakukan di dalam sholat. Masih mending kalau merokok mah kita melakukan kemakruhan di luar sholat, nggak ada kaitannya dengan ibadah. Kadang-kadang ada orang anti merokok, bahkan mengharamkan rokok, tapi di dalam sholat dia melakukan kemakruhan. Orang-orang Wahabi. Nah, mendingan saya melakukan kemakruhan di luar sholat, merokok sambil ngopi enak, daripada melakukan kemakruhan di dalam sholat. Tetap yang namanya makruh ya makruh, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Jadi perkara makruh itu bisa saja dilakukan di dalam sholat. Jadi bukan hanya di luar sholat. Merokok makruh, tapi dikerjakannya di luar sholat, nggak ada hubungannya dengan sholat. Nggak boleh kita sholat sambil merokok, belum kan? Belum. Masa sholat yang merokok, orang gila kali. Nah, merokok nggak suka, tapi dia melakukan kemakruhan, nah hukumnya sama dengan merokok di dalam sholat. Misalnya apa tadi? Melakukan perkara-perkara yang disunahkan di dalam sholat, seperti meletakkan kedua telapak terlebih dahulu sebelum meletakkan kedua lutut pada waktu sujud, itu kan makruh. Berarti dia melakukan kemakruhan, dan kemakruhan yang dilakukannya di dalam sholat, ada hubungannya dengan sholat. Jadi kembali dengan merokok. Ya, karena saya merokok. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita melakukan perkara makruh di dalam sholat kita, itu artinya sholat kita enggak sempurna, cacat, banyak cacatnya. Kalau ibarat badan kulit enggak mulus, banyak bubugannya, banyak korengannya, banyak uratnya, pangutnya, itu enggak mulus. Gitu. Ibaratnya begitulah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa qaulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan. Dan pada waktu kita melakukan sujud di dalam sholat kita, selanjutnya kita disunahkan mengucapkan tasbih yang berbunyi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan sebanyak 3 kali. Ini 3 kali ini ukuran adnal kamal, disebutnya adnal kamal. Ukuran batas minimal paling sempurna 3 kali. Sebenarnya ada batas minimal bacaan tasbih di dalam ruku atau di dalam sujud, itu maratan wahidatan, 1 kali. Sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya membaca tasbih baik di dalam ruku maupun di dalam sholat itu 1 kali udah boleh. Walaupun umpama bacaan tasbihnya enggak sampai akhir, misalnya subhanallah, itu udah boleh. Cuma yang dicontohkan Nabi kalau di dalam sujud subhana rabbiyal azim wa bihamdi, yang artinya maha suci Tuhanku yang maha agung, segala puji baginya. Tapi kalau umpama kita hanya membaca subhanallah, udah jadi maha suci Allah. Adapun ukuran adnal kamal, ukuran batas minimal tapi mencapai tingkat kesempurnaan, yaitu salah samarat, bacaan tasbih di dalam ruku, di dalam sujud itu 3 kali. Dalam ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, artinya jinnya panjangkan, minimal 1 alif 2 harakat, karena itu hukumnya mad alif sukun. Mad alif disukun panjangnya boleh 3 macam. Boleh dibaca kosor 1 alif 2 harakat, boleh dibaca takbir 2 alif 4 harakat, boleh dibaca tartil 3 alif 6 harakat. Dibaca kosor 1 alif 2 harakat manakala bacaannya hadir. Dibaca takbir 2 alif 4 harakat manakala bacaannya tawasud.
dibaca tartil 3 alif 6 harakat, manakala bacaannya tartil. Nah ini azim itu mad alif sukun, minimal jangan kurang dari 2 harakat. Jangan begini subhanallah azim wa bihamdi subhanallah azim wa bihamdi. Nah itu 1 harakat azim azim azim. Nah kalau dibaca 1 harakat madnya dihilangkan, itu maknanya bukan Allah Maha Agung. Itu kalau dibaca pendek azim, itu maknanya tulang dari al-azmu. Al-azmu itu tulang artinya. Seperti ketika tahlilan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dibaca pendek, itu maknanya tulang. Berarti maha suci Allah, segala puji baginya, maha suci Allah yang maha tulang. Nah, karena dibaca pendek artinya. Jadi yang benar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Panjangkan jimnya. Minimal 2 harakat. Kalau dipendekkan azim, itu artinya tulang. Nah, sama di dalam sholat juga, ketika kita ruku sujud, ketika kita ruku subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi. Panjangkan 2 harakat. Jangan dibaca 1 harakat. Kalau dibaca 1 harakat itu mengandung makna tulang. Tapi kalau dibaca 2 harakat azim, itu mengandung makna Allah Maha Agung. Nah inilah perlunya kita paham tentang agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aksaruha, batas maksimal dibolehkannya membaca tasbih baik di dalam ruku maupun di dalam sujud, itu ihda asarota marrah, 11 kali boleh. Tapi jangan dipraktikkan pada waktu sholat berjamaah di musola. Ketika jadi imam, bisa dibaledo kita. Kalau mau dipraktikkan silakan. Ketika kita sedang tahajud sendirian di rumah, baca tasbihnya dalam ruku 11 kali, baca tasbihnya dalam sujud 11 kali. Imam malah sebaliknya. Kalau ketika ngimami sholat jamaah, bacaannya lama-lama. Tapi ketika sholat tahajud sendirian cepet-cepet. Nah berarti ini ada tendensi berarti. Para jamaah, kita percepat sedikit lagi. Fis sujudi, di dalam sujud, lil ittibai, karena ittiba mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa yazidu, dan sunnah menambahkan man bagi orang makro yang telah diceritakan, yang telah lewat. Maksudnya bagi orang yang sholatnya munfarid, sholatnya sendirian, dan bagi imam jamaah maksurin, itu di dalam sujudnya itu disunahkan menambahkan dengan bacaan doa yang dibaca oleh Rasulullah di dalam sujud. Jadi tidak hanya membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, tapi ditambah dengan doa yang kewarid, yang teriwayatkan, yang dilakukan Rasulullah. Doanya begini: Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa taqassamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah itu boleh dibaca di dalam sujud. Dan doa ini dibaca oleh Rasul dalam sujud. Jadi Rasulullah kalau sujud, terutama ketika beliau sholat sunnah sendirian seperti tahajud, beliau tidak hanya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, tapi juga beliau baca doa ini yang tadi. Dan terakhir, wa yusanu, dan disunahkan. Wa yusanu, dan disunahkan iksar doa. Opo iksar doa? Memperbanyak doa di dalam sujud. Jadi kita disunahkan oleh agama agar hendaknya kita memperbanyak membaca doa di dalam sujud ketika kita melakukan sujud di dalam sholat yang kita kerjakan. Karena berdasarkan hadis bahwa hamba Allah itu sangat dekat kepada Allah ketika satu, dia sedang bersujud.
Nah, kalau sudah posisi dekat dengan Allah, kita berdoa didengar oleh Allah. Yang kedua, ketika dia sedang puasa, ketika hamba Allah sedang dalam keadaan sujud, dan ketika hamba Allah sedang dalam keadaan berpuasa, itu saat itu dia posisinya sangat dekat dengan Allah. Maka perbanyak doa ketika kita sedang bersujud, perbanyak doa ketika kita sedang berpuasa. Insya Allah doa kita dijawab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keterangannya. Jadi wayusanu dan disunahkan opo iksaru doai, memperbanyak doa pihi di dalam sujud. Wa mimma warada fihi, dan dari sebahagian doa yang teriwayatkan yang dibaca oleh Rasulullah di dalam sujudnya adalah Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika Allahumma ighfirli jambi kullahu dukkahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nah, ini doanya. Pada hafalkan saya? Pasti hafal ya? Hafal pasti. Ya, terakhir kita artikan doa yang tadi. Baik, kita artikan dulu doa ini. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu biridhoka, berlindung dengan keridhoanmu, min sakhatika, dari kemurkaanmu, wa bi mu'afatika min uqubatika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dengan mu'afahmu dari siksaanmu, wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah minka, dari azabmu. La usti, aku tidak dapat menghitung sanaan pujian alaika atasmu, anta bermula engkau ya Allah, kama asnaita, sebagaimana engkau telah memuji ala nafsika, atas dirimu sendiri. Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, jambi dosaku kullahu, seluruhnya. Kemudian dukkahu, dosa yang lembutnya, yang lembut, yang halus, wajullahu, dan dosa yang besarnya, wa awalahu, dosa dan dosa yang awal, wa akhirahu, dan dosa yang akhir, wa alaniyatahu, dan dosa yang nampak, dosa yang dilakukan terang-terangan di depan orang, wa sirrahu, dan dosa yang tersembunyi, yakni dosa yang ketika kita melakukan dosa kita bersembunyi dari penglihatan manusia, ngumpet. Nah, kita mohon diampuni seluruh dosa. Nah, ini dibaca di dalam sujud. Tapi dibacanya, diamalkannya, jangan posisi ketika kita sedang jadi imam di mushola. Nanti di rumah kalau tahajud berlama-lamaan dalam sujud, silakan. Mau 1 jam sujud, mau sampai mati, silakan, tidak apa-apa. Silakan, bagus. Mati dalam keadaan sujud bagus, Allah Subhanahu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pelajaran kita malam ini, kajian kitab Fathul Mu'in menerangkan tentang kesunahan di dalam sujud. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas dalam taklim kita malam ini, semoga seluruhnya oleh Allah dari awal hingga akhir dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah, untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terus berusaha untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah, Rabbana zidna ma'al barakah ya ta'atika
Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana wazira min ahlina waj'alna lil muttaqina imama waj'alna minal mu'minina fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa li walidaina 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 warhamhuma waj'al jannata maswahuma wa ma'wahuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.